Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali ya beberapa jam yang lalu. Baik, adalah kuliah pengganti kita. Jadi Jumat kemarin Bapak tidak sempat. Ganti ke makannya dulu. Ganti baju dulu. Baik, materi kita coba lanjutkan ya. Sebentar. Oke, baik. Sekarang kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban ini berkaitan dengan perusahaan, baik itu dengan para pekerjanya maupun nanti dengan konsumen ya. Kita akan coba lihat seperti apa hak dan kewajibannya. Baik, dari yang pertama dulu kita akan berbicara tentang hak ya. Hak adalah sesuatu yang dapat kita lakukan atau kita miliki setelah kita menjalankan satu kewajibannya. Ini definisi secara umum. Jadi memang secara umum kewajiban harus didahulukan, baru kemudian nanti meminta haknya ya, jangan sampai terbalik ya, meminta hak tanpa kemudian pernah melaksanakan kewajiban gitu ya. Meminta apa misalkan ya penurunan uang UKT ya tanpa pernah dia masuk kuliah gitu ya, jadi kewajibannya tidak dilaksanakan tapi kemudian menuntut hak gitu. Jadi sama seperti di sebuah perusahaan, jadi ketika para pekerjanya itu harus memenuhi segala kewajibannya, mereka bekerja dengan produktif ya, mereka bekerja dengan baik, kemudian baru nanti mereka bisa menuntut atau meminta hak kenaikan gaji, gitu ya. Jadi kenaikan gaji baru bisa dilakukan setelah mereka bekerja dengan produktif, gitu ya. Sama seperti halnya ini ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, itu mereka diberikan hak untuk menjalankan bisnisnya di wilayah Indonesia, tetapi dengan kewajiban mematuhi aturan yang ada di Indonesia, ya, perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setiap perusahaan nanti wajib memiliki izin usaha atau SIUP, ya, surat izin usaha perusahaan gitu ya, atau termasuk juga nanti wajib membayar pajak, mereka harus punya nomor pokok wajib pajak dan seterusnya. Jadi atas hak yang diberikan mereka untuk dapat menjalankan bisnis Indonesia, mereka juga harus ada kewajiban yang dijalankan, yaitu memenuhi atau mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Di setiap perusahaan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada ini ya. Oke, ketika kita berbicara tentang lingkup sebuah perusahaan, kita akan melihat di sana nanti ada yang namanya surat perjanjian kerja ya, atau SPK ya. Nah, di surat perjanjian kerja ini adalah sebuah dokumen yang berisi hak dan kewajiban perusahaan dengan para pekerjanya. Jadi, para karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan itu tentunya akan memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Begitupun perusahaannya, mereka akan punya hak dan kewajiban juga. Nah, itu semua diatur dalam sebuah dokumen yang namanya surat perjanjian kerja. Nanti ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, yang pertama kali akan kita tanda tangani adalah ini ya, surat perjanjian kerja ini. Jadi nanti mungkin beberapa dari kalian akan bekerja di sebuah perusahaan, itu bisa dibaca terlebih dahulu ya surat perjanjian kerja seperti apa kewajiban-kewajiban yang harus Anda lakukan, kemudian atas kewajiban yang telah dilaksanakan tersebut, hak apa yang Anda dapatkan, apakah berupa gaji atau apa dan seterusnya. Itu semua dibaca dengan baik, kalau memang disetujui akan ditandatangani. Ya, ini kesepakatan antara pihak perusahaan dengan para pekerjanya. Ya. Nah, di surat perjanjian kerja ini dia spesifik ya, setiap orang, masing-masing karyawan memiliki satu SPK tersendiri dengan perusahaan tersebut. Ya, jadi di dalam SPK tersebut nanti akan memuat identitas karyawannya, namanya siapa, tanggal lahir, usia dan seterusnya, beserta jabatannya dia apa. Jadi kalau nanti suatu saat jabatannya berubah, berganti gitu ya, entah dia dipromosi, naik jabatan, atau dia dimutasi, ya, pindah jabatan pada level yang sama, atau bahkan demosi istilahnya, turun jabatan, ya nanti surat perjanjiannya akan dibuatkan baru lagi, ya akan menyesuaikan lagi. Begitu ya. Kemudian surat perjanjian kerja ini memiliki jangka waktu ya, yang artinya kalau sudah lewat jangka waktunya maka sudah tidak berlaku lagi.
Kalau Anda misalkan bekerja nanti SPK-nya katakan 5 tahun, maka setelah 5 tahun ya secara perjanjian Anda sudah dianggap tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut karena jangka waktunya sudah habis. Nah, nanti pihak perusahaan akan mengevaluasi kalau memang kinerjanya baik, ya SPK-nya bakal dilanjutkan kembali. Ya, dibuatkan SPK baru. Kemudian kalau memang tidak, ya akan dilakukan evaluasi-evaluasi, entah mungkin dipindah ke tempat yang lain, atau kalau memang dianggap tidak layak untuk bekerja, ya dicukupkan sampai di situ kontrak kerjanya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya dia akan memuat yang namanya deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan ini memuat tentang apa sih pekerjaan yang akan dilakukan. Di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Pekerjaan tersebut mulai dari mana sampai apa gitu ya. Misalkan seorang customer service ya, bagi yang melayani konsumen. Itu deskripsi pekerjaannya mulai dari yang pertama ketika konsumen nanti datang, mereka menyapanya, mempersilahkan duduk, menanyakan apa kebutuhannya, kemudian membuatkan pesanan dan seterusnya itulah yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaannya. Nanti bagian kasir, mereka yang menerima uang, mereka yang menyimpan uang, mereka yang membuat laporan keuangan dan seterusnya, itu semua ada di deskripsi pekerjaan tersebut ya. Termasuk juga tadi itu ya, kalau deskripsi pekerjaan itu kan merupakan kewajiban karyawan ya. Nah, atas kewajiban tersebut tentu karyawan nanti mendapatkan sejumlah gaji atau kompensasi. Ya, itu pun dimuat di dalam surat perjanjian kerja ini. Jadi berapa besaran gajinya itu semua ada di SPK ini. Jadi ketika kita pertama kali bekerja, nanti kita sudah bisa tahu berapa gaji kita ya dari surat perjanjian kerja ini. Gitu ya. Termasuk juga nanti diatur perihal pengunduran diri karyawan. Jadi kalau nanti karyawan mau mengundurkan diri, itu apakah ada pesangon yang diterima? Ya, pesangon diterima mungkin ada perjanjian kalau sudah bekerja selama mungkin lebih 2 tahun baru kemudian nanti dapat pesangon dan seterusnya ya. Termasuk gaji di sini juga nanti akan dibagi-bagi ya, ada gaji pokok istilahnya, ada tunjangan makan, tunjangan transport dan segala macamnya itu semua diatur di sini gitu ya. Kalau memang kita tidak setuju dengan besaran gaji tersebut, kita bisa langsung besaran gaji yang segini bisa negosiasi di sana begitu ya. Ada hak konsumen itu tadi, hak dan kewajiban pekerja ya atau karyawan. Sekarang ada komentar tentang Ivan agak ini ya, mic-nya ya, kresek-kresek ya. Oke, sembari itu Bapak absensi aja terlebih dahulu ya. Kita mulai absensi dari kelas A. Baik, Bapak absensi terlebih dahulu ya untuk kelas A. Aditya Chandra Sulaiman, ada? Aditya Chandra Sulaiman. Aditya Chandra Sulaiman, belum ada ya? Gak ada suaranya, Pak. Mohon maaf suaranya kurang jelas, Pak. Oke. Mohon di. Oke, bisa terdengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa, tapi kecil, Pak. Dia kecil suaranya, Pak. Halo, bisa terdengar suara Bapak? Masih kecil? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak bisa. Baik, kita mulai absensi dari kelas A. Aditya Chandra Sulaiman, sudah ada tadi ya. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal, ada ya. Hadir, Pak. Saryana Hadir. Astami. Wiwi Astami. Pak, dia ngerujit, Pak. Iya. Oke, mic-nya ini Ivan. Kayaknya, Pak. Jangan ngerijit. Wiwi Astami ada? Wiwi Astami. Gimana, Wiwi? Nggak tahu. Wiwi Astami. Berapa meter ini? 1,2 meter. Wiwi Astami. Join, Pak. Join, Pak. Ada.
Ada Ibu. Serius. Nah, Liana, Siapa yang nelfon? Tunggu bentar, Pak. Liana ada. Aulia Nur Sabani. Aulia Nur Sabani. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Bapak Liana hadir. Oke, Liana hadir ya. Oke. Wahidin. 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 Nurmita Sari. Siapa? Wahidin hadir. Sama saya, Pak. Oke, bareng ya. Berdua ya. Oke. Hadir, Pak. Nurmita Sari. Nurmita Sari hadir. Ipati. Ailah Roloksa. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Lina Apriana. Hadir. Marina Apri. Oke, Pak Liana hadir. Juliana Hadir, Pak. Juliana hadir ya. Iya, Pak. Maaf tadi ada gangguan. Juliana hadir. Juliana. Wiwi Astami hadir, Pak. Wiwi Astami. Oke ya, hadir ya. Juliana Wistiani. Nurfani. Nurfani. Tidak ada. Hadir, Wi Juliana. Pak Guru. Pak Yuli hadir, Pak. Yani hadir. Baik, Olina Lestari. Izin, Pak. Mana? Izin Maulid katanya dia jadi MC. Oke. Lalu Adam Zikrullah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir kita. Hadir, Pak. Hadir. Perwakilan Abdul Irfan. Abdul Hadir. Irfan hadir ya. Rahmat Hidayat. Hadir, Hadir. Pak, hadir. Hadir. Dwi Nur Atika. Dwi Nur Atika. Atika. Sinyalnya, Pak. Ada dari tadi. Hadir, Pak. Hadir, Pak, hadir. Atika hadir, Pak. Dwi Nur Atika Hadir, Pak. Oke. Dwi Nur Atika hadir. Hadir, Pak. Fatina hadir. Andi Wahyudi. Andi Wahyudi. Andi Wahyudi. Tidak ada. Muhammad Kirul Ramdhani. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Marianti. Marianti. Tidak ada. Baik Yunianingsih. Tadi Yunia ada, Pak. Terus dia bilang macet tadi di WA. Oh iya, iya. Oke. Ada Malasara Agustina. Roloksa. Yunia hadir, Pak. Direkap Pak. Baik Yunianingsih. Oke, baik Yunianingsih. Tun Hasanah. Hadir, Pak. Hadir. Dinda Swati. Hadir. Dinda Swati ada. Oke. Ya, Lalu Pak. Muhammad Sama Liana Hadir, juga, Pak. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Sakat. Andi Wahyudi, Pak. Hadir. Nurfani, Pak, Andi hadir. Hadir, Pak. Belum selesai, we. Pelan-pelan. Selanjutnya Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Salam. Hadir. Arif Budiman tidak ada. Muhammad Abdi Pratama. Muhammad Abdi Pratama tidak ada juga. Aditya Chandra Sulaiman. Muhammad Faisal. Baik Olina Lestari. Marianti. Arif Budiman Firmansyah. Muhammad Abdi Pratama. Ada yang belum disebut namanya yang kelas A? Pak Nurfani. Nurfani ya. Nurfani sudah ada ya. Andi. Baik, yang kelas B. Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi tidak ada. Faizul Ikram ada juga. Nur Salimah Hadir, Pak. ada. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani. Nur Tadi Laili dia hadir, Pak, tapi keluar. Nah, mau masuk lagi nggak bisa.
Oke. Belum di-admit mungkin sama Bapak. Semua bisa masuk kok ya, Bapak nggak harus disetujui ya, bebas nih. Oke, selanjutnya tadi siapa? Nurladi Anjani belum hadir ya. Muhammad Aji Zamzami. Hadir, Pak. Ardian Hasari. Ardian Hasari. Hadir Pak Ahmad Pak. Tadi mungkin kelolosan Pak. Oke, Ardian Hasari ya. Bukan Pak, Hamdan Ahmad. Oh, Hamdan Ahmad. Hamdan Ahmad. Ya, sekarang dia bawa bisa masuk Zoom Pak. Tadi sinyal ini. Ya, belum disebut namanya ya. Oh, enggak Pak. Sinta Arsi Juyanti. Hadir, Pak. Udah kelas dia pakai dia. Satu kelas ke 30. Hadir, Pak. Prawira Bentara. Hadir, Pak. Hadir. Prawira Kayak Bentara. nebeng di Robi, Pak. Dia habis baterai habis. Abdul Ghaffar. Iya, ada nggak? Lalu Abdul Ghaffar. Lalu Nah, emang dia nih Hadir, Pak. sebutnya itu yang Ahmad hadir ya. Oke, kemudian Kandi Famulitiah Yuni Prilatama. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Rosiana. Hadir, Pak. Hadir. Maulidia Rizka Putri. Hadir, Pak. Hadir. 1%. Paulidia. Amin. Nurul Hidayah. Kak udah tidur dah. Indah Aulia Anjani. Hadir, Pak. Hadir, Novi- Bapak. Hadir, Nurul Hidayah. Nurul Hidayah, oke. Novia. Ya. Hadir, Pak. Novi Ardani hadir. Oke. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari. Tidak ada. Neneng Kadarsi. Hadir, Pak. Yobi Malik Maulana. Hadir, Pak. Saufrianda Fauzi. Erniwat. Hadir, Pak. Arti Putri Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Roswina Atswari. Roswina Atswari. Roswina Atswari. Tidak ada. Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Baik, yang kelas B yang tidak hadir adalah Faizul Ikram, Nurlaili Anjani, Ardian Hasari, Vita Rahmasari, Roswina Atswari. Ada yang belum disebut namanya, silakan. Ada yang belum. Sudah semua Pak. Alhamdulillah. Bapak. Laili yang kelas B Pak. Kabur nikah. Baik Olina Pak, kelas A dia izin Pak. Ada acara keluarga. Orang nikah. Oke, baik Olina ya. Nggih Pak. Oke, sip. Baik, ada lagi? Tidak ada? Oke, baik ya. Hadir, Pak. Siapa? Tadi saya nggak bisa masuk. Nurlaili Anjani. Oke, sudah semua? Ada lagi yang baru masuk? Silakan. Tidak ada? Oke, baik ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Tadi Bapak sudah berbicara tentang hak dan kewajiban seorang pekerja ya terhadap perusahaannya. Sekarang Bapak akan coba lihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi konsumennya ya. Kita akan coba lihat apa saja sih hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen ya.
Nah, konsumen memiliki sejumlah hak ya atas kewajiban yang sudah dia lakukan, yaitu kewajibannya adalah membayar barang yang dibeli ya. Dibeli, kemudian sudah lunas barangnya kepada perusahaan tersebut, dan atas pembayaran tersebut konsumen mendapatkan sejumlah hak gitu ya. Yang pertama ada namanya hak ganti rugi ya, atau uang kembali ya, atau kalau tidak kembali dalam bentuk uang ya diretur barangnya ya, ditukar dengan barang yang baru. Jika barang yang dibeli tidak sesuai atau rusak ya. Kalau kita belanja di Tokopedia atau Shopee, beberapa seller atau beberapa toko itu ada yang bisa diretur ya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalkan ketika kita unboxing paketnya, kita harus videokan, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kalau memang rusak itu bisa diretur ya, bisa dikembalikan, diganti dengan yang baru. Gitu ya. Itu jadi konsumen memiliki hak ganti rugi atau hak meretur barangnya. Nah, kemudian hak tersebut ada jangka waktunya ya, atau yang biasa disebut dengan masa garansi. Kalau kita beli HP, biasanya ada garansi 1 tahun dari tokonya. Jadi nanti kalau dalam jangka waktu tersebut HP-nya tiba-tiba hang, rusak gitu ya, kita bisa klaim garansi di sana ya, entah diperbaiki atau diganti yang baru. Jadi hak ganti rugi tersebut ada jangka waktunya ya, ada masa garansinya ya. Tentu masa garansinya diatur ya sampai beberapa tahun gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah cukup besar itu bisa menawarkan masa garansi yang cukup panjang ya. Kalau yang biasa-biasa biasanya hanya beberapa hari saja masa garansinya ya. Kemudian konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi produk ya. Jadi informasi produk baik keaslian produknya, ini produk asli, produk KW, produk refurbished istilahnya, atau produk yang cacat kemudian diperbaiki kembali, atau informasi tentang label halalnya, apakah produk ini halal untuk dikonsumsi, atau BPOM-nya ya, terkaitan dengan apakah ini mengandung zat-zat berbahaya atau tidak ya. Kalau kosmetik apakah ini mengandung merkuri atau tidak, itu konsumen berhak mendapatkan informasinya dan berhak mengetahuinya. Gitu ya. Jadi si produsennya tidak boleh menutup-nutupi ya tentang informasi produk ini. Oleh sebab itu di setiap produk, setiap kemasan pasti ada ingredientnya, pasti ada bahan-bahan yang digunakan untuk apa, berapa persen dan seterusnya. Itu dalam rangka memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi produk tersebut ya. Kemudian ada juga hak komplain ya. Jadi konsumen boleh banget komplain jika memang dirasa pelayanannya kurang baik ya. Misalkan pengirimannya kok terlambat, sudah berapa hari ternyata barangnya belum sampai, itu konsumen bisa komplain ya, ataupun yang lain-lain, misalkan pelayanan customer service-nya kurang ramah dan lain sebagainya, itu juga bisa komplain ya. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya, YLKI ya. Ini sebuah yayasan gitu ya, lembaga yang dia melindungi hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kalau memang nanti hak-hak konsumen ini ada yang dilanggar begitu, itu biasanya akan diperjuangkan oleh yayasan ini ya, atau YLKI ini ya. Rosina Suari hadir Pak, dia keluar masuk. Oke, baik ya. Rosmina hadir. Oke, baik. Baik, Bapak lanjutkan ya. Jadi tadi yang YLKI ya, kemarin mungkin sempat heboh, kalian pernah dengar tentang istilah susu kental manis ya, SKM ya, yang mana sempat dipersoalkan oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, karena rasa alami susu tidaklah manis menurut dia ya, karena susu kental manis itu kan rasanya manis banget, sedangkan yang namanya susu rasa alaminya itu kan cenderung hambar, tidak manis ya. Dan setelah diteliti ternyata memang lebih banyak kandungan gulanya daripada susunya. Jadi itu tidak pantas disebut susu kental manis, tapi hanya cocok disebut kental manis saja gitu ya. Makanya sekarang kemudian susu kental manis itu tidak lagi menggunakan nama susu ya, tapi kemudian hanya menjadi kental manis saja ya, karena memang kandungan susunya sangat sedikit sekali, yang dominan justru gula gitu ya. Kemudian termasuk ini ya, jadi garansi yang diberikan oleh perusahaan itu dapat pula digunakan sebagai sarana pemasaran ya. Tentu semakin lama masa garansi yang diberikan oleh sebuah perusahaan, itu akan semakin menarik minat konsumen untuk membeli barang tersebut ya. Karena apa? Konsumen akan merasa aman ya. Jadi kalau nanti
barangnya rusak atau gimana itu bisa segera diperbaiki, bisa diklaim garansinya gitu ya. Jadi ini selain kita memberikan hak konsumen juga bisa menjadi sarana pemasaran ya, semakin banyak masa garansi yang bisa diberikan dan semakin menarik minat konsumennya. Oke, sekarang hak pekerja ya, hak pekerja ya. Tadi kita sudah sempat membahas sedikit tentang hak pekerja, ini beberapa tambahan diantaranya, yaitu setiap pekerja yang ada, ya karyawan yang ada itu memiliki hak untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Ya, kalau dia bisa komputer ya silahkan bisa mengoperasikan komputer, dia bisa keuangan silahkan bisa bekerja di bagian keuangan, jadi segala potensi yang dimilikinya bisa dieksplor lebih banyak gitu ya, itu hak pekerjanya. Kemudian tadi itu ya, mereka berhak mendapatkan upah dan gaji yang layak ya secara finansial. Mereka juga berhak mendapatkan yang namanya jaminan sosial ya. Kalau tadi pembayaran upah itu dalam bentuk finansial, mungkin jaminan sosialnya dalam bentuk non finansial ya. Misalkan seperti keamanan, jaminan sosial keamanan, tempat mereka bekerja itu nanti aman ya. Jadi ada satpamnya, ada security-nya di sana. Jadi mereka bekerja dengan merasa aman gitu ya. Kemudian bangunan yang ada di sana sudah katakan standar gempa, tahan gempa gitu. Jadi mereka bekerja dengan aman misalnya, termasuk peralatan-peralatan mungkin ada alat pelindung diri ya kalau di rumah sakit, jadi para perawat tersebut merasa aman ketika harus bekerja di lingkungan yang rentan terhadap virus misalkan seperti itu. Kemudian dari sisi jaminan sosial kesehatan juga ada yang namanya BPJS kesehatan ya. Ini jadi nanti kalau karyawan sakit ya, sakit apapun, mereka bisa berobat menggunakan BPJS kesehatan ini dan akan ditanggung gitu ya oleh BPJS kesehatan ini ya. Nah, BPJS Kesehatan ini itu iurannya dibayar setiap bulan ya. Jadi iurannya ini patungan antara perusahaan dengan karyawannya. Jadi nanti karyawan dipotong gaji berapa persen gitu ya. Kemudian perusahaan juga nanti akan membayarkan sejumlah iuran, yang kemudian digabungkan jadi satu dan dipakai bayar iuran BPJS Kesehatan ini ya. Kemudian ada juga jaminan sosial keselamatan kerja namanya. Ini menggunakan namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seumpama nanti pada saat bekerja si karyawan tersebut ternyata terjadi kecelakaan, ya misalkan dia lagi mengoperasikan satu alat produksi tertentu begitu, terus dia kecelakaan, ya terluka begitu, maka dia nanti bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi biaya pengobatan, biaya ganti rugi semua akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan ini. Kemudian ada juga hak pekerja berupa tunjangan hari tua ya atau uang pensiun ya. Jadi setiap orang yang bekerja nanti memiliki tunjangan hari tuanya, pensiunnya. Begitu juga dengan pesangonnya. Jadi kalau nanti mereka mengundurkan diri atau dipecat, nanti ada pesangon yang akan dibayarkan kepada pekerja tersebut. Gitu ya. Nah, upah minimum ya, upah minimum kan tadi hak pekerja tersebut mendapatkan upah atau gaji ya. Nah, upah minimum tersebut ditentukan setiap tahunnya oleh gubernur di masing-masing provinsi ya. Itu berdasarkan kebutuhan hidup layak ya. Misalkan kalau UMR atau upah minimum regional atau kadang-kadang juga disebut UMP, upah minimum provinsi, itu kalau di Jakarta sekitar 4,4 juta. Jadi itu upah minimum yang paling kecil untuk para pekerja di sana itu sekitar 4,4 juta rupiah ya. Cukup besar ya, karena memang itu kota besar ya, ibu kota Indonesia ada di sana ya. Kemudian kalau UMR NTB itu sekitar 2,1 juta, ya, jadi separuhnya dari Jakarta gitu ya. Jadi karyawan-karyawan yang bekerja di wilayah NTB itu rata-rata mendapatkan upah minimum sebesar 2,1 juta rupiah, upah minimumnya ya. Nah, apakah pada kenyataannya karyawan yang bekerja itu mendapatkan upah minimum segini? Ya, beberapa perusahaan tergantung kondisinya ya. Beberapa perusahaan misalkan masih dalam tahap pengembangan sehingga mereka tidak bisa menggaji karyawan senilai ini ya, mereka masih diperbolehkan untuk menggaji karyawannya di bawah UMR ini ya, dengan alasan mereka perusahaan yang masih berkembang atau mungkin nanti karyawan tersebut tingkat pendidikannya mungkin belum sarjana sehingga upah minimumnya pun berbeda dengan karyawan yang sudah sarjana atau magister mungkin. Jadi jenjang pendidikan juga menentukan upah minimumnya dia berapa gitu ya, gaji pokoknya dia nanti berapa gitu ya. Nah, ini upah minimum ini memang ditentukan oleh kebutuhan hidup layak ya, kayak
kebutuhan hidup layak ini seperti harga makanan ya, harga makanan yang ada di NTB cenderung lebih murah daripada harga-harga makanan yang ada di Jakarta, sehingga wajar jika upah minimum di Jakarta lebih besar. Kemudian termasuk biaya kontrakan ya, biaya rumah, kos-kosan gitu ya, kos-kosan, harga kos-kosan yang ada di NTB dengan yang ada di Jakarta tentu berbeda ya, di Jakarta lebih mahal. Jadi biaya hidup di Jakarta lebih mahal, oleh sebab itu kemudian upah minimumnya pun lebih mahal begitu ya. Oke, sampai sini ada komentar dulu, silakan, atau ada pertanyaan sebelum Pak lanjutkan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Pak, pembahasan yang pertama itu Pak, yaitu jam kerja. Mungkin yang diketahui dalam segala aktivitas pekerjaan sebuah perusahaan dan sejenisnya, mungkin seringkali muncul perselisihan yang terjadi, baik itu antara pemimpin ataupun bawahannya gitu Pak. Seperti contohnya, masalah yang kerap terjadi seperti isu jam kerja, shift, absensi, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat perjanjian kerja gitu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, seperti apa mekanisme ataupun latar belakang, tahapan-tahapan dan lain sebagainya dalam pembuatan perjanjian kerja Pak. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi perjanjian kerja ini memang dibuat ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya ya, cukup panjang ya. Jadi mulai dari yang pertama nanti perusahaan itu sendiri itu kan pasti memiliki yang namanya aturan perusahaannya. Aturan perusahaan ini siapa yang buat? Aturan perusahaan yang buat adalah para pemilik perusahaan tersebut ya, para pemegang sahamnya. Mereka akan berkumpul rapat untuk menyepakati yang namanya aturan perusahaannya. Aturan perusahaan ini seperti kitab undang-undang lah yang ada di sebuah perusahaan, mencakup hampir seluruh kegiatan perusahaan itu ada dalam aturan perusahaan tersebut, termasuk tentang surat perjanjian kerjanya. Jadi nanti di aturan perusahaan tersebut diatur juga kalau perusahaan mau merekrut karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Nanti itu mulai dari spesifikasi pekerjaan. Karyawan bagian keuangan dibutuhkan sarjana keuangan, sarjana akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dibutuhkan sarjana, maka nanti akan dilihat UMR untuk sarjana itu berapa. Maka itulah menjadi patokan untuk gaji pokok si karyawan tersebut kalau dia nanti masuk dengan titel sarjananya. Kemudian untuk bagian keuangan nanti dalam aturan perusahaan tersebut, bagian keuangan ini tugasnya apa saja sih? Ya, tugasnya adalah menerima pembayaran, melakukan pembayaran, menyimpan uang kas dan lain sebagainya. Nah, itu dalam aturan perusahaan itu nanti kemudian dituangkan juga di dalam SPK tadi, dalam surat perjanjian kerja tersebut ya. Untuk bagian keuangan pekerjaannya adalah ini dan seterusnya. Termasuk juga nanti tentang uang pesawat ya. Itu semua juga diatur di dalam aturan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau pekerja yang baru ya, yang baru pertama kali masuk, biasanya jarang sekali bisa bernegosiasi tentang surat perjanjian kerja ini ya. Jadi mereka cenderung menerima ya berapa saja gaji yang diberikan, asal itu memang sesuai dengan deskripsi pekerjaannya, mereka akan menerima ya. Nah, yang sering bernegosiasi adalah karyawan-karyawan lama biasanya. Jadi SPK ini kan punya masa kerja ya. Nanti masa kerjanya misalkan sampai atau jangka waktunya misalkan sampai 5 tahun. Nah, sebelum sampai 5 tahun nanti seumpama di pertengahan tahun tersebut dirasa ada perubahan, misalkan perubahan dalam hal deskripsi pekerjaannya kok sekarang semakin bertambah nih. Pekerjaan saya yang awalnya hanya 1 2 3 kok sekarang ada 4 5 dan 6 gitu ya. Jam kerja saya kok sekarang semakin bertambah. Nah, dengan adanya perubahan kewajibannya dia, maka mereka akan menuntut nanti adanya perubahan haknya mereka juga. Ya, nah nanti ini kemudian dinegosiasikan kepada perusahaan dan pada akhirnya nanti kalau emang disetujui akan muncullah surat perjanjian kerja yang baru tersebut, gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya kalau memang itu pekerja baru, biasanya SPK ini sudah jadi dan tinggal mereka pelajari. Kalau mereka setuju silakan masuk, kalau tidak setuju nanti akan dicarikan karyawan lain yang mau setuju dengan SPK tersebut ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya nanti setelah karyawan tersebut bekerja di sana dan ada perubahan-perubahan seperti tadi perubahan deskripsi pekerjaan, mereka bisa berubah menjadi SPK baru. Ya, kira-kira seperti itu.
Ada tanggapan? Silakan. Mungkin ini Pak, mungkin setelah itu mungkin ada dua yang akan terjadi Pak, yaitu mungkin ada kalanya hak daripada karyawan itu tidak dipenuhi Pak. Seperti ya semaunya lah gitu bahasanya. Nah, jadi kita sebagai karyawan misalnya Pak, itu bagaimana kita menanggapi hal itu semua supaya hak daripada perjanjian kerja itu ditegakkan gitu. Oke. Itu Pak. Ya, memang seringkali ya ketika karyawan tersebut sudah melaksanakan segala kewajiban yang dituntut kepada dia, kita sudah mengerjakan pekerjaan A sampai Z, tetapi kemudian ternyata haknya tidak diberikan gitu ya, gajinya masih sama seperti yang dulu, tidak ada kenaikan gaji karyawan tersebut. Yang pertama bisa mengajukan kalau memang di lingkungan sekitarnya itu ada serikat buruh, namanya serikat pekerja, mereka bisa mengadukan ke sana. Ya nanti serikat buruh itu kan merupakan perkumpulan para pekerja gitu ya. Jadi kalau ada pekerja yang dipekerjakan tidak sebagaimana mestinya, itu bisa diadukan ke sana dan nanti dari sanalah mereka kemudian bisa bersurat ke perusahaannya ataupun bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu satu, pertama mereka bisa pergi ke serikat pekerja, tetapi itu tidak ada di semua daerah ya, seperti di NTB. Di NTB kan Bapak belum pernah dengar ya ada serikat buruh atau serikat pekerja yang ada di NTB. Nah, jadinya kemungkinan kalau pekerja di NTB belum bisa melakukan itu, mereka bisa secara mandiri ya untuk melaporkan kalau ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai, mereka bisa melaporkan langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, karena di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah diatur ya beberapa hal seperti wajib dibayarkan gajinya, berapa persen gajinya berdasarkan UMP dan seterusnya, itu semua sudah diatur. Kalau memang mereka perusahaan tersebut tidak menjalankan itu ya bisa diadukan ya ke Kementerian Ketenagakerjaan tersebut. Tetapi pada praktiknya karena yang melaporkan individu 1-2 orang, sedangkan dia berhadapan dengan perusahaan besar, ya seringkali kalah ya individu 1-2 orang ini kalah dengan institusi besar. Ini pada kenyataannya ya, yang sering Bapak lihat pada kenyataannya orang-orang yang menuntut haknya tersebut kalah ya dengan, karena perusahaan tentu dia lebih banyak punya uang yang mereka bisa menyewa pengacara yang lebih mahal dan seterusnya ya. Jadi kalau dari Bapak pribadi sih, kalau memang ada perusahaan yang memang tidak membayarkan atau tidak memberikan hak-hak para pegawainya sebagaimana mestinya, yang berarti perusahaan tersebut bukan perusahaan yang baik ya. Kita bisa mencari perusahaan lain yang mungkin lebih baik. Kalau dari Bapak sih seperti itu ya. Jadi kalau memang kita rasa perusahaan tersebut tidak baik, ya kita bisa cari perusahaan lain yang lebih baik ya. Kalau memang kita sudah mencari kemana-mana tidak ada perusahaan yang menurut kita anggap baik gitu ya mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita membuat perusahaan sendiri yang memang perusahaan yang baik gitu menurut kita ya. Demikian dari Bapak ya. Oke Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Ada yang sudah pernah bekerja dan gajinya belum dibayarkan sampai sekarang? Silakan, ada komentar yang lain? Ada yang mau bekerja di Jakarta dengan gaji 4,4 juta minimal? Tapi memang sesuai ya, gajinya besar, tetapi biaya hidup di sana juga besar. Gitu ya. Kalau di NTB gajinya segitu ya biaya hidup di NTB juga nggak sebesar di Jakarta, gitu ya. Ada pertanyaan atau komentar dari yang lain? Silakan. Saya Pak bertanya Pak. Oke, silakan. Rahmat Hidayat. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak tentang surat perjanjian, kan kita nih di Indonesia ini udah tentang masalah PHK itu udah tidak asing ya Pak ya, di mana PHK ini tentu merugikan karyawan. Nah, yang saya tanyakan di mana hak kewajiban dari perusahaan itu, bagaimana tindakan dari perusahaan itu nantinya. Yang kedua, apakah PHK ini sudah menjadi sebuah budaya gitu Pak di masing-masing perusahaan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi PHK atau pemutusan hubungan kerja itu tidak selamanya buruk ya, tergantung dari mana kita memandangnya. Bapak akan coba berikan ilustrasi ya, kalau dari sudut pandang perusahaan. Ya. Misalkan seperti kemarin, katakan kita punya hotel gitu ya, perusahaan di bidang hotelan, kemudian terjadi pandemi kemarin, terjadi pandemi di mana penerbangan semua ditutup, tidak ada tamu dari luar negeri, sehingga
tamu-tamu hotel sepi banget ya, sepi banget, tidak ada yang datang ke hotel, dan sedangkan hotel tetap butuh biaya operasional ya, kayak listrik dan mungkin kebersihan dan segala macam tetap berjalan, di mana biaya-biaya operasional tetap harus dikeluarkan, sedangkan pendapatan waktu itu ya, sehingga mau tidak mau ya perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja ya, harus merampingkan para pekerjanya yang mungkin dulu ada 50 pekerja yang mungkin separuhnya akan di PHK ya, sisa 25 pekerja saja, dalam rangka untuk menghemat biaya pengeluaran ya, karena tadi itu ya, biaya pengeluaran terbesar kan ada pada gaji karyawan ya. Gaji karyawan itu kan harus kita bayarkan setiap bulan ya. Ya, jadi biaya yang wajib kita keluarkan setiap bulan, sedangkan di satu sisi kita nggak punya pendapatan, nggak ada tamu yang datang, jadi mau tidak mau ya harus di PHK. Itu dari sudut pandang apakah ini kemudian merugikan pekerjanya? Iya, jelas merugikan ya. Tetapi di sisi perusahaannya kan kita bisa lihat juga kalau perusahaan terus mempekerjakan para karyawannya, sedangkan perusahaan sendiri tidak punya penghasilan, yang mau digaji dari mana? Gitu ya, mau digaji dari mana ya? Jadi yang namanya ini punya dua sisi antara baik dan buruk begitu ya. Kemudian PHK ini juga bisa digunakan kalau karyawan tersebut dirasa mengganggu produktivitas karyawan yang lain. Misalkan karyawan ini sering banget melambat, atau karyawan ini pernah melakukan tindak kriminal, atau karyawan ini mencuri dan lain sebagainya, itu maka PHK ini digunakan sebagai salah satu kebijakan untuk mengeluarkan karyawan tersebut. Jadi lebih baik keluar satu karyawan yang buruk untuk mempertahankan produktivitas karyawan-karyawan yang lainnya ya. Nah, yang kemudian salah adalah ketika perusahaan tersebut tanpa alasan yang jelas melakukan PHK. Ya, tanpa alasan yang jelas, tanpa ada unsur apa-apa, tiba-tiba melakukan PHK, nah itu yang salahnya. Tapi kalau memang seperti kemarin di masa pandemi, itu sangatlah wajar ya kalau sebuah perusahaan itu mem-PHK para pekerjanya, karena memang situasinya seperti itu ya, pendapatan tidak ada, kemudian seperti sektor pariwisata ya, di Gili Trawangan Seliki itu benar-benar sepi ya, mangkrak gitu ya, nggak ada pendapatan sama sekali. Jadi ya mau nggak mau harus di PHK gitu ya. Seperti itu ya. Jadi PHK punya dua sisi ya, ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya juga. Nah, PHK itu sendiri pun punya aturannya ya. Jadi aturannya ya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, dan ketika seseorang di PHK, diberhentikan kerjanya, itu juga ada hak pesangon yang harus diberikan oleh perusahaan. Jadi si konsumen berikan sejumlah uang sebagai tanda perpisahan, seperti itu. Seperti itu ya. Ada komentarnya silakan. Ini Pak, tentang PHK ini apakah memang tidak ada dalam surat perjanjian atau emang sudah dari peraturan perusahaannya sendiri Pak? Oke. Ya, PHK ini juga diatur ya dalam surat perjanjian kerja itu ya. Jadi surat perjanjian kerja itu mengatur kapan mulai bekerjanya dan kapan mulai dia berakhir pekerjaannya, itu juga diatur dalam SPK tersebut. Ya, jadi SPK itu ada jangka waktunya kapan kamu mulai bekerja dan nanti kapan berhenti bekerja. Entah berhenti bekerja karena memang masa kontrak kerjanya sudah habis, atau berhenti sewaktu-waktu jika ada kondisi tertentu. Misalkan kalau dia melanggar aturan-aturan perusahaan, dia mencuri, dia korupsi dan segala macamnya, dia bisa diberhentikan sebelum jangka waktu SPK tersebut habis. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, sekian, makasih Pak. Ada yang lain silakan sebelum Bapak lanjutkan. Ada yang pernah di PHK mungkin silakan. Oke, baik ya, Bapak lanjutkan materinya. Oke, masih di hak pekerja tadi ya, jadi cukup banyak ya hak-hak pekerja yang dimiliki. Jadi kewajiban mereka bekerja, ya, kemudian dari pekerjaan yang mereka lakukan tersebut, mereka mendapatkan sejumlah hak, ya. Cukup banyak hak pekerjaannya. Kita lanjutkan, apalagi hak pekerjanya. Ada namanya APD, alat pelindung diri ya, seperti ada baju hazmat untuk perawat, ya, ini untuk jadi karyawan mendapatkan haknya untuk dapat bekerja secara aman, ya. Mereka memiliki alat perlindungan diri. Kalau di konstruksi nanti dia pakai helm, pakai jaket, mungkin pakai alat-alat pelindung dan seterusnya ya. Jadi itu wajib disediakan oleh perusahaan dalam rangka si karyawan tersebut aman ketika bekerja ya. Kemudian pekerja juga memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja atau serikat buruh tadi itu ya. Ini kalau di Jawa cukup banyak ya, tapi kalau di daerah seperti NTB Bapak belum pernah mendengarnya ya. Jadi mereka bisa membentuk perkumpulan begitu ya, dalam rangka mungkin kalau yang mengadu hanya 1-2 orang tidak didengarkan, tapi kalau kemudian yang mengadu adalah sebuah lembaga perkumpulan gitu kan, tentu akan lebih punya power gitu, punya tenaga gitu ya. Kemudian ada juga hak cuti ya, jadi
karyawan ketika bekerja mereka memiliki hak untuk bisa cuti atau libur bekerja. Ya, jadi hak cuti ini sudah diatur ya oleh pemerintah dan setiap perusahaan wajib bisa menjalankannya. Jadi setiap 1 bulan bekerja, 1 bulan penuh bekerja, si karyawan tersebut akan mendapatkan hak cuti selama 1 hari. Jadi kalau di total selama 1 tahun kan ada 12 bulan, maka dalam 1 tahun si karyawan tersebut boleh cuti sebanyak 12 hari, gitu ya. Cuti ini alasannya apa? Bebas ya, alasannya apa saja ya. Namanya cuti memang karena hak, entah alasan dia ada kegiatan keluarga, kegiatan keagamaan, atau tanpa alasan apapun dia mau istirahat, cuti gitu ya, itu boleh banget ya. Nah, tetapi tentu saja nanti cuti ini harus dikondisikan ya dengan kondisi yang ada. Misalkan kalau perusahaan sedang sibuk-sibuknya akhir tahun, sedang buat laporan, sedang banyak-banyaknya konsumen, ya mungkin hak cuti ini belum bisa diambil gitu ya, karena memang kondisinya lagi butuh banget karyawan itu ada di sana ya. Tapi kalau nanti kondisinya sudah kondusif, ya baru kemudian hak cuti tersebut bisa diambil. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian khusus untuk yang wanita, selain cuti 12 hari tadi itu, mereka juga dapat jatah cuti tambahan ya. Jadi seorang pekerja wanita itu jatah cutinya lebih banyak ya daripada pria ya, karena mereka ada cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan. Ya, tidak tanggung-tanggung ya selama 3 bulan namanya ya. Itu mereka tidak bekerja tetapi tetap digaji. Jadi cuti ini kita tidak bekerja tapi tetap digaji. Tapi tentu saja perhitungan gajinya lebih kecil ya dibandingkan ketika kita nanti bekerja, masuk bekerja gitu ya. Nah, oleh sebab itulah banyak perusahaan yang memang sangat mempertimbangkan jenis kelamin ketika merekrut karyawannya ya. Seperti mengharuskan jenis kelamin tertentu ya, itu bukan diskriminasi gender, bukan ya, tetapi memang kalau perempuan di usia tertentu, apakah dia sudah menikah atau belum, itu kan nanti dia bakalan hamil, bakalan melahirkan dan seterusnya, yang mana dia bakalan cuti selama 3 bulan, yang artinya posisinya dia, jabatannya dia bakalan kosong selama 3 bulan tersebut. Nah, mana itu nanti apakah harus diganti dengan karyawan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada juga cuti haid atau datang bulan, khusus untuk wanita itu ketika dia lagi haid atau datang bulan itu boleh cuti selama 1-2 hari ya. Kemudian, nah ini dia, kalau segala macam cuti tadi yang misalkan yang 12 hari tersebut tidak diambil, nanti itu dapat diganti dengan uang. Ya, dapat diganti dengan uang, karena dia bekerja yang nanti dapat uang gitu ya. Kemudian ada juga hak mogok kerja ya. Jadi karyawan ketika bekerja mereka punya hak untuk mogok kerja gitu ya, jika situasinya tidak kondusif. Misalkan ketika pekerjaannya terlalu banyak, kemudian gajinya tidak naik-naik gitu ya, mereka bisa mogok kerja ya. Dulu waktu Bapak bekerja di perusahaan juga pernah satu waktu itu karyawannya mogok kerja ya, karena menuntut kenaikan gaji ya. Di mana pada waktu itu pesanan konsumen lagi banyak-banyaknya ya, barang harus cepat jadi, sementara para karyawannya kemudian melakukan mogok bekerja gitu ya, dalam rangka minta kenaikan gaji tersebut. Dan itu dibolehkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Setiap karyawan mereka memiliki hak untuk dapat bekerja 8 jam sehari ya. Kalau masuk jam 8 ya mungkin pulang jam 4 sore gitu ya, atau jam 5 sore. Nanti lebih dari itu akan terhitung lembur. Ya, jadi mereka dapat hak juga untuk lembur. Jadi maksimal mereka bekerja sehari 8 jam. Kalau lebih dari itu mereka akan terhitung lembur dan akan dibayarkan upah lemburnya. Nah, itu saja di balik hak-hak pekerja tersebut jangan lupakan kewajiban juga ya. Jadi memang pekerja wajib ya mematuhi aturan perusahaan, ya segala aturan-aturan perusahaan yang ada wajib dipatuhi. Misalkan jam masuk kantornya jam berapa, seragam kerjanya apa, hari ini apa, mereka wajib mematuhinya. Kemudian jam operasionalnya mereka wajib datang tepat waktu, nanti istirahat jam berapa, pulang jam berapa, itu semua harus mereka patuhi ya. Jadi jangan hanya meminta hak kenaikan gaji saja, tetapi kemudian kewajiban tidak pernah dijalankan, jangan seperti itu ya. Tapi kewajiban dijalani dulu semuanya, baru nanti kita meminta haknya ya. Termasuk juga wajib memelihara fasilitas kantor dengan baik, gitu ya. Menggunakan komputer dengan baik, jangan sampai dirusakkan. Kemudian alat tulis kantor yang hanya untuk di kantor jangan dibawa pulang, gitu ya. Kemudian kewajiban mereka juga melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi perusahaan sudah menentukan nih, kalau ini buka program ini, nanti seperti ini, komputernya dimatikan dulu sebelum pulang, dan seterusnya. Itu ada standar operasional prosedurnya yang mereka harus jalankan. Ya, yang mana itu kewajiban ya bagi pekerja. Kemudian juga
Ya, dan jadi nama baik perusahaan wajib dijaga, jangan sampai kemudian mencemarkan nama baik perusahaan, menjelek-jelekkan perusahaan tempat bekerja sendiri, atau menyebarluaskan rahasia. Misalnya di bagian keuangan nanti ada hal-hal yang sensitif di bagian keuangan tersebut, ya misalkan produk-produk berangkas jangan sampai dibocorkan ke orang lain dan seterusnya. Ya. Termasuk juga, jadi kalau memang nanti pekerjanya tidak mau setia kepada perusahaannya, ya silakan bisa memilih perusahaan yang lain, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sebelum Bapak akhiri. Itu dia hak. Begitu juga tadi ada hak dan kewajiban konsumen. Silakan ada pertanyaan sebelum Bapak tutup. Oke, kalau tidak ada, Bapak tutup perkuliahan kita. Terima kasih ya. Jalani dulu kewajibannya, baru kemudian menuntut haknya ya. Demikian kuliah kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di Jumat berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.